Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa kaget ngelihat seorang presiden yang lagi menjabat, tiba-tiba secara terang-terangan muji partai oposisi, utamanya di sebuah pidato kenegaraan resmi? Nah, momen mengejutkan inilah yang baru aja terjadi dan bikin lumayan banyak pengamat politik nahan napas sesaat. Ini jelas bukan cuma sekedar basa-basi politik biasa ya, tapi semacam sinyal yang ngebuka sejarah panjang persahabatan di antara para elit negeri ini. Oke, mari kita bedah topik ini dan bongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Bayangin aja pernyataan blak-blakan ini keluar langsung dari mulut Presiden Prabowo Subianto. Sebuah pengakuan yang cukup bikin seisi negeri terkejut. Coba perhatiin kata luntang-lantung yang artinya benar-benar lagi nggak punya arah dan nggak punya kekuatan. Kata ini tuh jarang banget dipakai sama seorang pemimpin besar buat ngegambarin masa lalunya. Pengakuan ini jelas mancing rasa penasaran kita kan? Dan untuk menganalisisnya secara objektif, kita bakal pakai wawasan eksklusif dari politisi senior Pandana Baban yang kebetulan nyaksiin langsung sejarah tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Nah, buat benar-benar paham seberapa berbobotnya pidato di tahun 2024 ini, kita harus narik mundur waktu sedikit nih. Narasi ini tuh nggak berawal dari kemarin sore, tapi berakar dari dinamika era 90-an dan memuncak secara dramatis di awal tahun 2000-an. Di rentang tahun 2001 sampai 2004, Megawati Soekarno Putri lagi megang tampuk kekuasaan tertinggi sebagai presiden. Di saat yang bersamaan, Prabowo justru lagi ada di titik terendahnya, berjuang ngelewatin krisis besar pasca reformasi. Masuk ke bagian pertama, perjuangan masa lalu Prabowo dan intervensi Bank Mandiri. Secara spesifik, krisis masa lalu inilah yang jadi kunci utama cerita kita. Waktu itu, bisnis Kiani Kertas milik Prabowo di Kalimantan lagi terpuruk parah. Dalam situasi yang benar-benar genting, dia sangat butuh pertolongan dan penyelamatan finansial biar perusahaannya tetap bisa napas. 100 miliar rupiah. Angka yang jelas bukan main-main kan, apalagi di masa itu. Jadi, Prabowo ngajuin permohonan kredit senilai 100 miliar ke Bank Mandiri. Bahkan nih, menurut penuturan sang adik, Hashim Jojo Hadikusumo, kewajiban ini sempat ngebengkak sampai lebih dari 200 miliar rupiah gara-gara masalah manajemen dan bunga. Fakta ini benar-benar nunjukin betapa putus asanya situasi Prabowo saat itu, di mana dia sama sekali nggak punya kekuatan politik buat ngelolosin permohonan tersebut. Dan disinilah titik baliknya. Menurut cerita Pandana Baban, yang saat itu kebetulan lagi ada di kediaman Teku Umar, Megawati langsung turun tangan. Walaupun Prabowo lagi nggak punya kekuatan politik dan banyak pihak yang ngehindarin dia, Megawati secara personal ngasih instruksi ke Bang Panda buat dampingin dan ngebantu Prabowo. Benar-benar sebuah intervensi tingkat tinggi dari seorang presiden untuk seorang warga negara yang lagi kesulitan. Lanjut ke bagian kedua, karakter dan persahabatan yang melampaui batas politik. Nah, yang sangat menarik dari insiden ini adalah gimana hal itu mengungkap makna yang jauh lebih dalam soal karakter kepemimpinan. Ini bukan sekedar transaksi bantuan ekonomi loh, ini adalah momen langka yang nunjukin kemampuan luar biasa seorang Megawati dalam misahin hubungan emosional pribadi dari keputusan yang lebih rasional dan didasari kemanusiaan. Coba bayangin posisinya deh. Di satu sisi ada pilihan rasional buat ngebantu sebuah bisnis yang lagi goyah. Tapi di sisi lain, beban sejarahnya tuh luar biasa berat. Megawati itu putri Bung Karno, sedangkan Prabowo pernah jadi menantu Soeharto, rezim yang ninggalin trauma cukup dalam buat keluarga Soekarno. Nggak heran kalau banyak pihak di internal partai Megawati sendiri yang nentang bantuan ini. Tapi hebatnya, Megawati lebih milih nyingkirin sejarah kelam itu demi persahabatan murni, yang ngebuktiin kebesaran jiwa tanpa ada sedikit pun niat balas dendam. Kesaksian Nababan ini benar-benar nyorotin satu prinsip yang kuat banget. Hubungan antara Megawati dan Prabowo ini mewakili sebuah persahabatan yang mengakar kuat melampaui musim-musim politik. Ini tuh kontras banget sama budaya persahabatan feodal yang sering kita lihat dalam politik, di mana kesetiaan dan perlakuan baik cuma dikasih ke orang-orang yang kebetulan lagi duduk di kursi kekuasaan. Ini murni hubungan antar manusia, bukan sekedar antar jabatan. Kita masuk ke bagian ketiga, strategi politik tanpa nama atau pengecualian yang diperhitungkan. Coba deh kita narik garis waktu kita kembali ke pidato kenegaraan Prabowo di tahun 2024 tadi. Saat kita dengerin baik-baik, ada satu strategi kalkulatif yang menurut saya luar biasa. Ada satu nama besar yang secara konsisten dan sangat strategis nggak disebut sama Prabowo waktu dia lagi muji PDIP. Pengecualian ini sempat bikin kaget banyak pengamat, tapi sebenarnya punya makna yang tajam banget. Tahu nggak, Pandana Baban bahkan sampai nyebut absennya nama Jokowi di pidato tersebut sebagai sebuah mahakarya politik. Bayangin aja, kalau Prabowo sampai nyebutin kalau keberhasilannya sekarang ada kaitannya sama Jokowi, apalagi di tengah ketegangan yang lagi terjadi dengan PDIP, itu jelas bakal merusak seluruh momen. Keputusan buat nggak nyebut nama itu dinilai berhasil ngejaga perasaan jutaan kader PDIP, sekaligus ngebuktiin kedalaman insting politik Prabowo yang spontan, tapi sangat presisi.
Masuk ke bagian keempat, masa depan demokrasi Indonesia dan keseimbangan yang diperlukan. Dari semua dinamika elit ini, muncul pertanyaan besar berikutnya. Terus, apa arti semua ini buat masa depan negara kita? Berbekal sejarah persahabatan yang panjang tadi, kita jadi harus ngelihat secara saksama posisi struktural PDIP saat ini, yang secara sadar milih buat ada di luar pemerintahan. Poin krusialnya ada di kata ini, penyeimbang. Dalam pidatonya, Prabowo bukannya nyinyir atau ngeritik posisi PDIP yang ada di luar kabinet loh. Justru sebaliknya, dia ngasih apresiasi yang tinggi banget. Dia paham betul kalau demokrasi yang sehat itu mutlak butuh kekuatan pengimbang alias check and balances biar nggak kejadian tuh yang namanya kekuasaan absolut. Dan yang bikin takjub, berdasarkan analisis rinci dari Nababan, skenario oposisi ini tuh sebenarnya malah sama-sama nguntungin kedua belah pihak. Buat Prabowo, adanya PDIP sebagai penyeimbang bakal ngebantu dia ngejaga ritme pemerintahan tetap tajam dan mencegah pembusukan dari dalam. Sementara buat Megawati dan PDIP, ini bisa jadi panggung pembuktian buat ngejaga integritas, ngasih teladan dengan gak terlibat korupsi, dan secara etis ngoreksi kebijakan-kebijakan masa lalu. Bener-bener situasi win-win buat kesehatan demokrasi kita. Tapi, tunggu dulu deh. Pertanyaannya sekarang, apa benar keharmonisan elit di atas sana itu beneran sejalan sama realitas di akar rumput? Romantisme sejarah dan etika kenegarawanan di tingkat atas emang terdengar indah banget ya. Tapi apa iya, orkestra politik elit yang harmonis ini benar-benar tersampaikan sampai ke jalanan dan kehidupan politik lokal sehari-hari? Faktanya, di lapangan ceritanya lumayan beda. Bang Panda ngasih contoh spesifik kayak di daerah Lumajang dan Labuhan Batu, di mana kader-kader PDIP ternyata masih sering ngalamin tekanan dan diskriminasi dari partai-partai koalisi penguasa setempat. Belum lagi urusan mafia dan penyalahgunaan wewenang aparat lokal yang belum juga ditertibkan. Realitas ini jadi bukti nyata kalau kedewasaan politik para elit di pusat seringkali masih gagal meresap sampai ke tingkat lokal. Dan ini ngebikin kesenjangan yang cukup berbahaya. Makanya, hal ini ngegambarin dengan jelas apa yang seharusnya terjadi selanjutnya. Nababan tegas banget bilang kalau pidato indah itu harus segera diubah jadi tindakan nyata. Langkah pertama, yaitu pengakuan, oke udah terjadi, tapi kita harus lanjut ke langkah kedua, penertiban aparat dan mafia di daerah secara konkret. Hanya dengan lewatin fase itu, kita baru bisa sampai di langkah ketiga, yaitu demokrasi gotong royong yang sejati, di mana setiap orang dinilai murni dari kapasitasnya, bukan dari apa warna baju partainya. Pada akhirnya, kita emang lagi ada di persimpangan yang krusial nih. Pidato kemarin emang udah ngebuka pintu rekonsiliasi yang elegan banget, tapi tantangan aslinya baru aja dimulai. Jadi pertanyaannya buat kita semua renungkan bareng. Akankah persahabatan elit ini cukup solid buat nuntun Indonesia ke arah demokrasi yang lebih matang? Ataukah gesekan yang nggak kunjung kelar di akar rumput justru bakal ngegagalin semua itu? Terima kasih udah gabung di bedah topik kita kali ini. Tetap kritis, perhatiin terus fakta-fakta di lapangan, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.